Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya kita tetap terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan demi terjaga kehidupan yang benar. Saudara, di Alkitab dikatakan bahwa kalau kita menghujat Roh Kudus, kita tidak diampuni. Sebenarnya menghujat Roh Kudus bukan berarti saudara memaki-maki Roh Kudus. Atau saudara tiba-tiba tidak mempercayai karya Roh Kudus. Tetapi yang saya pahami, orang-orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah mereka yang tidak mengindahkan bagaimana karya Roh Kudus di dalam dirinya. Ketika setiap saat Roh Kudus mengingatkan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Roh Kudus mengingatkan untuk tetap mencari Tuhan. Maka di sana terjadi pengabaian, saudara. Banyak di antara orang percaya sebenarnya bukan tidak percaya Roh Kudus. Mereka percaya tetapi mereka mengabaikan. Mereka terlalu sibuk dengan keinginan mereka sendiri. Banyak orang percaya terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, sibuk dengan visi-visi mereka yang sebenarnya bukan untuk Tuhan tetapi untuk kepuasan-kepuasan lahiriah. Ini yang mengakibatkan akhirnya Roh Kudus sepertinya tidak benar-benar menguasai kehidupan seseorang. Jadi menghujat Roh Kudus itu adalah sampai di titik di mana seseorang memang sudah tidak benar-benar mau mendengarkan tuntunan Tuhan. Sehingga orang yang demikian tidak ada lagi kesempatan untuk dipulihkan. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau di saat-saat ini kita menghadapi kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, atau kita lagi mengalami suasana-suasana kehidupan yang nyaman, ingat bahwa kalau sampai kita menyepelekan suara roh di dalam hati kita yang mengingatkan kita untuk tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Carilah Tuhan. Harus berdoa. Renungkan firman. Dan ini kita abaikan, saudara. Hati-hati jangan sampai kita benar-benar meninggalkan Tuhan. Jadi kita tahu banyak bahwa Alkitab berkata bisa saja ada orang meninggalkan Tuhan karena penderitaan. Tetapi ada juga orang meninggalkan Tuhan hanya karena terlena dengan kenyamanan hidup. Kita di posisi yang mana? Kita tahu bahwa Roh Kudus banyak berbicara dalam hati kita. Ayo berdoa. Ayo bersekutu dengan Tuhan. Tingkatkan kehidupan yang berkenan. Tingkatkan kehidupan yang baik, kehidupan rohani yang memuliakan Tuhan. Tetapi kita masih sibuk dengan urusan kita sendiri. Dari perenungan ini, saudara, kita menolak jangan sampai diri kita yang akhirnya dikatakan Alkitab menghujat Roh Kudus. Karena ini juga pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa jangan sampai di antara murid-muridnya dan juga kita hari ini, kita tergolong orang-orang yang meninggalkan Tuhan atau benar-benar mundur dari kehidupan yang seharusnya yang Tuhan inginkan. Salah satu hal yang paling prinsip bagaimana kita agar kita tetap memiliki kepekaan bahwa Tuhan merindukan kita ada dalam persekutuan. Salah satunya adalah bagaimana kita tetap memiliki perenungan-perenungan setiap saat. Karena dalam perenungan-perenungan akan firman Tuhan, itu akan tetap memberikan kesegaran di dalam batin kita. Untuk kita dapat terus mendengarkan suara dari Roh Kudus. Perenungan firman Tuhan itu akan sangat menolong kita.
untuk kita bisa peka terhadap kehendak Allah. Kita peka terhadap tuntunan Tuhan melalui rohnya dalam batin kita. Tetapi kalau yang kita isi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, hanyalah segala bentuk kesenangan-kesenangan kita dan hal-hal yang lain yang bukan Tuhan, saya pikir kita tidak akan pernah peka tuntunan Tuhan. Sehingga roh itu tidak benar-benar menguasai kehidupan kita. Saudara, memang beberapa waktu berjalan ini, perenungan saya lebih kepada tuntunan Roh Kudus. Karena banyak yang diajarkan dalam pribadi saya khususnya, tentang bagaimana mampu terus untuk bisa peka akan kehendaknya. Dalam segala keadaan, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam hal apapun. Belajar untuk peka, ini kehendak Tuhan atau bukan. Ini keinginan yang Allah mau untuk saya lakukan atau tidak. Kepekaan itu terus harus diasah, saudara. Dan ini membutuhkan perenungan firman Tuhan. Tentunya, makanya kebenaran Alkitab bersama dengan tuntunan Roh Kudus itu, ini akan menjadi kolaborasi yang kuat, menjadi pegangan bagi kita. Untuk kita tidak tergolong orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Ya, saudara. Jadi, sekali lagi saya katakan, hati-hati dengan kita anak-anak Tuhan. Kadang kita sudah cukup bangga dengan prestasi kita dalam pelayanan, prestasi kita dalam hal-hal rohani, tetapi kita lupa bahwa kita membutuhkan kepekaan. Kepekaan akan roh itu sebenarnya membuat kita mampu presisi dalam bersikap. Makanya seperti seorang belajar memanah, saudara. Belajar memanah, tidak dalam ketika dia mulai belajar memanah, tidak otomatis dia langsung tepat sasaran. Tetapi setidaknya ada teknik-teknik tertentu yang dia bisa asah sehingga dia bisa mulai tepat kepada sasarannya. Belajar waktu demi waktu, pengalaman-pengalaman itu akan membuat dia bisa mulai dapat mengkondisikan sehingga bisa tepat sasaran. Demikian juga dengan roh. Ada saatnya kita bisa masih salah, tetapi roh akan tetap terus menuntun kita dalam kepekaan kita untuk kita mengerti, oh ini kehendak Allah. Dan tahukah saudara, ternyata kita sebagai anak Allah, orang percaya, hidup kita juga harus dalam tuntunan ini. Disebut jangan sampai kita menghujat Roh Kudus, sekali lagi saya katakan, bukan ada sesuatu yang kita lakukan sepertinya seperti membanting-banting Alkitab yang dilakukan oleh orang lain, atau kita membakar rumah ibadat dan lain sebagainya. Tetapi menghujat Roh Kudus lebih kepada kita tidak peka, kita tidak memberi hidup, kita tidak fokus kepada Allah dan kita mengeraskan hati. Kita ingat Firaun. Bagaimana ketika Firaun diingatkan terus oleh Musa, oleh Tuhan melalui Musa, untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Firaun mengeraskan hati. Di saat tertentu dia sadar dia salah, tetapi di sisi lain dia tetap mengeraskan hatinya. Ini yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Jadi kita sering ditegur oleh Tuhan melalui rohnya dalam batin kita. Kesalahan kita ditegur, kembali kita diingatkan terus. Tetapi kita tidak mengindahkan, kita keras kepala. Di sanalah sebenarnya puncak kita sebenarnya menghujat. Kalau sampai kita tidak benar-benar mulai berhenti dari segala kekeliruan kita tidak mulai belajar mulai untuk mengikuti kehendak Allah. Kita mulai meninggalkan kehidupan-kehidupan yang demikian dan kita mau peka terhadap Tuhan dan mau mencari Dia, mau untuk berubah. Saya pikir saudara,
itu adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa bertobat. Kalau kita mulai belajar peka akan kehendaknya, kita akan dituntun kepada kesempurnaan. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa menghindarkan kondisi yang tidak mengenakan dalam hidup. Bahkan bukan berarti kita juga tidak mungkin diperhadapkan dengan keadaan yang di zona-zona nyaman kita dengan segala prestasi yang telah kita miliki. Tetapi yang satu hal yang harus kita ingat, kita perlu Roh Kudus untuk menuntun kita supaya kita dapat melakukan kehendak Allah. Setiap saat ini adalah tantangan buat kita untuk dapat melakukan kehendak Allah. Bangsa Israel dalam perjalanannya menuju ke tanah perjanjian, Taurat tuntunan Allah dalam kehidupan mereka diibaratkan seperti tabut Allah itu ada di depan. Mereka mengikutinya dari belakang. Ini sama seperti kita, saudara. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan di depan. Dan Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Firman-Nya yang kita renungkan dan Roh-Nya yang menuntun kita. Yang membuat kita tahu jalan ini adalah jalan yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu mintalah kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa bersama, biar Roh Kudus-Nya tetap menuntun kita, agar kita tetap berjalan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menghadapi keluarga, menghadapi pelayanan, menghadapi kondisi kehidupan, kita tepat melakukan kehendak Allah, sehingga nama Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.